bertani adalah satu pilihan. Maka kalau ingin sukses untuk bertani, harus melalui dulu perjuangan. Maju terus, pantang mundur, sukses untuk para pemuda tani. Kalau kita berbicara ini 150.000 aja, 2 pohon. Kalau di tempat saya ada yang harga 275.000. Ya tinggal kalikan aja nanti, ya tinggal kalikan aja. Yang penting secara ekonomi kita harus bertani apapun jenis pertaniannya. Yang penting kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di alam kita. Halo sahabat pertanian, inilah perkebunan Pak Yayan, ketua RW di kampung kami. Kita lihat-lihat perkebunannya sekaligus. Barangkali ada Pak RW-nya, biar bisa kita sharing, tanya-tanya tentang perkebunan di halaman rumahnya. Nah, kebetulan sahabat pertanian, Pak RW-nya sedang menyiram tanaman ini. Pak RW, dari mana mau kemana nih? Kebetulan saya lewat barusan ngelihat ini perkebunan di halaman rumah Pak RW. Saya tertarik dengan perkebunan ini karena di lahan yang sempit tapi keindahan alamnya sangat-sangat cantik kelihatannya. Ya. Saya boleh sharing Pak RW tentang perkebunan ini? Boleh, boleh. Kalau ini maaf Pak, tanaman apa Pak? Ini tanaman kunyit hitam. Kunyit hitam. Alhamdulillah bisa saya miliki ya. Itu sejenis tanaman apa ya Pak, kunyit hitam? Saya baru dengar. Kalau biasanya kan di Tasik Pak, biasanya kan kunyit itu kunyit biasa, kunyit hijau. Jadi kunyit hitam adalah kunyit, bukan tanaman khas Indonesia. Ini tanaman Mesir dan India ya. Kalau di kita mah cuman kunyit yang kuning ya, ya putih ya. Ya, Pak. Nah, ini saya cari-cari juga di Kabupaten Tasikmalaya. Saya cari-cari susah. Saya lihat di Google, lihat di YouTube, benar-benar harganya sangat-sangat mahal, fenomenal banget, 3 juta per kilo. Nah, kebetulan dengan modal yang sangat minim, tapi berkeinginan, ingin sekali memiliki tanaman kunyit hitam ini, iseng-iseng saya pasang status di WA. Ya ada yang nawarin, kebetulan dengan harga yang miring. Nah, di situ saya beli setengah kilo. Ya, saya coba semai menjadi 33 rimpang. Nah, saya semai. Alhamdulillah dari 33 rimpang tersebut yang numbuh cuma 30. Nah, sudah disemai dan bertunas, saya pindahkan ya, pindahkan ke polybag yang tanggung ini. Iya. Ya. Nah, sekitar 5 bulan makin berkembang, makin bagus. Saya coba kembangan split terus. Nah, dari 33 polybag, hasil split dari pemisahan tunas
Alhamdulillah menjadi sekarang punya 273 polybag. Contoh di situ juga tuh sampai penuh ya. Tembok-tembok juga udah nggak ada tempat ya. Nah gitu deh. Jadi alhamdulillah dari hasil keinginan yang kuat ingin membeli kunyit hitam ini, dari 30 polybag sekarang menjadi 273 polybag. Dan rencana ada beberapa polybag lagi atau pot yang akan saya split karena udah penuh juga nih. Contoh yang ini kan ini udah penuh ya. Udah kalau orang mah udah sesak untuk bernapas ya. Saya harus saya pisahkan, di split, dipisahkan tunas-tunasnya gitu kan. Nah, sahabat pertanian, sangat menarik barusan penjelasan dari Pak RW. Saya jadi tertarik Pak RW tentang penyeplitan. Penyeplitan itu apa? Mungkin bisa sharing sama sahabat pertanian semuanya. Barangkali nanti bisa jadi pembelajaran untuk sahabat pertanian semuanya tentang penyeplitan. Boleh kita sharing Pak RW? Boleh, untuk emang penyeplitan juga hari ini saya udah siap-siap untuk penyeplitan ini. Nah, kebetulan pemirsa, pisau, bawang iya. ya. Nah, rencana juga ini udah habis nyiram, saya mau nyeplit tanaman kunyit hitam yang udah waktunya saya split gitu kan ya. Maksud split itu adalah pemisahan tunas. Nah, di belakang juga banyak ya. Di belakang. Nah, kita pilih yang banyak ya. Pilih yang banyak. Ini juga udah pada banyak-banyak sebetulnya. Cuma kita kasih contoh aja satu nanti ya. Contoh satu, yang ini aja nih. Yang ini aja ya. Apa yang ini supaya mudah. Kalau yang untuk siap di split itu umur berapa ya Pak RW? Kalau ini umur sekitar berapa? 6 bulan ya. 5 bulanan lah. 5 bulan. 5 bulanan. Ini tanaman penurut deh. Jadi enggak, perawatannya enggak rumit. Ya, enggak rumit, hampir sama dengan kita nanam daun bawang daun. Nah, hampir sama. Jadi enggak rumit nanamnya, enggak rumit cara perawatannya. Hama juga enggak terlalu banyak menyerang. Jadi paling mudah. Nah, untuk hama itu Pak RW, untuk hama biasanya yang menyerang tanaman kunyit hitam itu hama apa Pak RW? Kalau boleh tahu. Ulat yang kecil, hijau warnanya, bening itu. Tapi itu tidak jadi masalah Pak RW. Nah itulah, dari sekian ratus polybag, saya cuma 2 kali kena dengan ulat tersebut. Dan saya nggak pernah menggunakan pupuk khusus daun. Ya, untuk penanggulangan hama saya nggak fokuskan. Saya fokus nutrisi masalah POC untuk penyiraman tunas ataupun rimpang supaya sehat rimpangnya, sehat akarnya, secara otomatis sehat juga daunnya. Jadi tidak ada acara khusus untuk penanggulangan hama daun. Ya, kita terbukti lah sehat-sehat semua ya, nggak ada yang terkena. Adapun pernah dulu ada 2 ulat, saya langsung tidak saya semprot, saya langsung buang ulatnya, saya jauhkan dari pohon. Karena kalau kita biarkan, takutnya ulat itu berkembang biak, gitu kan. Jadi lebih praktis ya Pak RW. Lebih praktis lah. Ya. Jadi kita cari yang mudah-mudah aja. Ya. Nah gini deh, kita dari polybag ini kita putar-putar lah supaya akar dan rimpangnya bisa terpisah dengan tanah ya. Karena kita maksudnya untuk pemisahan rimpang. Ini juga sangat-sangat mudah ya. Jadi sebetulnya bertani itu tidak sulit. Tidak sulit. Yang penting ada keinginan, niat yang kuat, kerja keras, dan tekun. Insya Allah berhasil. Kebetulan ini nggak ada persiapan untuk ngebuang tanahnya ya, ngebuang tanah.
saya terpaksa harus cuci dulu nih, Iya. dibuang. Kita ke kolam dulu ya, yang kebetulan di bawah ada kolam. Ya, baik Pak RW. Ya, kita cuci dulu, bersihin dulu nih tanahnya. Nah, ya, cuci dulu. Kalau seperti ini tidak akan membuat tanaman jadi stres Pak RW? Oh enggak, saya bilang tadi penanaman kunyit hitam itu hampir mirip dengan menanam kita bawang daun. Ya. Hampir, paling tanaman penurut, nggak ribet. Tidak ada perlakuan khusus ataupun pemberian pupuk atau obat untuk seperti ini Pak RW? Dulu pertama waktu saya semai dan sudah bertunas, saya gunakan air cucian beras, air lari ya. Saya siram pakai itu aja awal-awalnya. Nah, kebetulan perkembangannya semakin banyak, saya olah sekarang pakai ganti dengan pupuk cair VOC dengan madein sendiri ya, buatan sendiri. Oh, jadi pupuk itu enggak ada kimia ya Pak RW? Semuanya Saya organik? Ini mengadakan full organik ya, tidak sedikit pun saya menggunakan pupuk kimia. Nah, sahabat pertanian, barusan penjelasan di Pak RW, semuanya ini pupuk organik buatan sendiri. Tidak ada pupuk kimia ya Pak RW? Tidak ada, karena namanya ini kunyit hitam kan tanaman herbal ya. Mana sehat nanti kalau kita pakai kimia. Jadi supaya lebih sehat, lebih alami, kita gunakan full organik. Semua tidak ada kimianya. Nah ini, Dek, setelah kita cuci kan kelihatan ya akar-akarnya. Nah, nanti kita bagi dipotek-potek ya rimpang-rimpangnya supaya terpisah. Nah, ini nanti yang kita maksud dipisahkan rimpangnya. Nanti ke atas lagi yuk. Ya, sahabat pertanian, barusan setelah dicuci tanaman kunyit hitamnya, kita ikuti selanjutnya untuk proses penyeplitan atau pemisahan batang tanaman kunyit hitam. Untuk selanjutnya Pak RW, maaf, setelah dicuci Oh iya. seperti apa? Nah, kalau sudah kita cuci ya, kita siapkan lah untuk alat pemoteknya. Kita gunakan pisau ya, kita gunakan pisau yang steril, tapi untuk menjaga kesterilan pisau, saya gunakan Ya. bawang merah ya, supaya pisau ini bebas dari takutnya ada bakteri yang menempel. Saya olesin dulu ke bawang ya, saya olesin ke bawang sebelum pisau ini kita gunakan untuk media pemotekan atau pemisahan rimpang tunas ya. Ini pisau biasa di dapur atau khusus Pak RW? Pisau dapur lah, Pisau dapur, tapi ya. kalau misalnya ada nanti gunakan pisau yang berbahan stainless ya. Tapi kalau pisau dapur juga yang penting steril, dan kita antisipasi dengan menggunakan bawang merah. Bawang merah. Diolesin dulu ya, takutnya ada bakteri ataupun kuman yang menempel di pisau ini. Nah begini deh cara memisahkannya, sangat-sangat mudah. Kita pilih-pilih aja mana tunas yang sekira-kiranya bisa kita pisahkan. Jadi harus dilihat ya mana yang sekira kita bisa. Inilah untuk cara pemisahan batang tanaman kunyit hitam, sahabat pertanian. Nah, kita kasih contoh satu dulu ya. Nah, ini kan tadi ada bekas luka
ada bekas luka sayatan pisau ya. Nah, kelihatan kan? Ini hitam. Oh iya. Ini hitam. Nah, ini rimpangnya. Ya. Nah, kita bersih dulu biar kelihatan. Nah, ini yang disebutkan kunyit hitam. Kelihatan ini belum tua sekali. Kalau udah tua ini hitamnya hitam pekat. Ya. Nah, ini ada bekas sayatan pisau tadi. Supaya ini steril juga daripada bakteri ataupun virus yang menempel, kita tanggulangi lagi pakai bawang lagi, diolesin ya, diolesin lagi bekas luka sayatan yang tadi, bekas pisau, diolesin aja, cukup begini aja. Jadi enggak sulit ya. Mohon maaf, ini tujuannya untuk apa, Pak? Satu, untuk mensterilkan, takut ada bakteri ataupun kuman. Ya, yang kedua, bawang ini adalah perangsang akar. Ya. Jadi kita cari yang mudah-mudah di sekitar kita. Ini juga kita tinggal ngambil di dapur ya. Kita tinggal proses penanaman. Setelah penanaman, cukup kita pakai jari aja lagi nih. Jadi ini menanam ini paling mudah betulnya, paling mudah. Nah, posisikan ini tegak ya. Tekan supaya kuat, nanti nggak roboh. Kalau untuk tanahnya ini campuran medianya ya. Nah, medianya sama, saya juga menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Saya ini menggunakan kompos daun ya. Di halaman banyak sampah-sampah daun. Saya iris, saya fermentasi pakai 4 selama 1 bulan, dan pakai arang sekam juga ya. Cuma 3 lah, 4 sama kokopit, campur kokopit. Tanah 1 bagian, arang 1,5 bagian, kokopit 1,5 bagian, kohe 1,5 bagian, dan arang sekam 1,5 bagian. Cukup 4 media. Jadi tanahnya 1 bagian, yang lainnya 1,5 bagian. Kohe 1,5, arang sekam 1,5, kokopit 1,5. Cukup untuk mensehatkan tanaman kunyit hitam ini. Kita lanjut ya pemotekan. Lanjut lagi pemirsa, sahabat pertanian. Pemisahan batang tanaman kunyit hitam di perkebunan Bapak RW. Sambil sharing-sharing Pak RW. Iya, boleh. Untuk ini, untuk penyiraman. Penyiraman biasanya berapa hari sekali, Pak? Kalau masalah penyiraman, awal-awal dulu saya cukup 2 hari sekali ya. Itu juga tergantung situasi kondisi kelembaban tanah. Nah, kalau misalnya saya musim kemarau, cukuplah 2 hari sekali. Adapun pernah saya waktu kemarau tiap hari saya siram. Yang penting kita perhatikan adalah tingkat keporosan tanahnya. Oh, jadi kembali lagi ke media ya, Pak? Ya, sebaik apapun ataupun sebagus apapun POC yang kita gunakan untuk menyiram tanaman kunyit hitam, tanpa memperhatikan keporosan medianya, tetap itu akan menjadikan busuk rimpang atau busuk akar. Yang ini saya siram hampir tiap hari, tidak masalah. Ya, yang penting saya tingkat keporosannya, nutrisi yang saya siramkan diserap sama akar, diserap sama rimpang, sisanya bisa jatuh ke bawah. Iya. Jadi tidak terjadi pengendapan.
Yang jadi bahayanya yang suka busuk rimpang dan busuk akar, karena air yang kita siramkan ini tidak ngalir, diam di media bawah, maka akan terjadi pembusukan akar dan rimpang. Nah, jadi kuncinya adalah tingkat keporosan medianya sendiri. Makanya saya ini posisinya banyak yang saya gantung supaya tingkat keporosan ataupun air yang kita siramkan tidak lama mengendap di media tanam, gitu. Nah, sahabat pertanian, ada ilmu yang baru. Jadi untuk penyimpanan tanaman sebaiknya di atas. Ini Pak, barangkali sahabat pertanian semuanya kan tidak tahu. Tadi Bapak singgung POC. POC itu apa sih Pak? POC itu pupuk organik cair. Kebetulan saya pertama dulu saya menyiram full air dari ataupun air cucian beras ya. Sesuai dengan perkembangan banyaknya tanaman dari 30 polybag menjadi 230 polybag. Saya menciptakan pupuk organik cair sendiri ya. Dari bahan tetap satu air cucian beras, yang kedua air kelapa, yang ketiga bonggol pisang ya, bonggol pisang yang sudah iris kecil-kecil, lalu saya simpan di satu tobong. Nanti ada di depan ya contoh POC yang saya fermentasi secara pakai E4. Nah, jadi mudah, itu banyak di sekitar kita sebetulnya. Kita menggunakan full organik aja lah, gitu kan, biar lingkungan sehat, tingkat kualitas tanah juga selalu terjaga, tidak tercemar sama kimia ya. Cukuplah ini saya dijual, lihat dua pohon ini dua tangkai harganya 275.000. Dulu saya sampai kaget, modal dari mana saya gitu kan. Tapi alhamdulillah niatan yang kuat saya memiliki juga di tanaman penyiram ini. Alhamdulillah. Kuncinya cintai, perhatikan tanaman tersebut ikan, karena ini juga sama makhluk hidup yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sentuh, yang perlu kita rawat. Nah, gitu. Gampang kan? Apalagi sekarang pemuda kan, jangan banyak buang-buang waktu lah. Gunakan waktu untuk ikut bertani ya, supaya ikut melestarikan alam, lingkungan, meningkatkan kekuatan sandang pangan kita ya. Saya juga ini pesanan-pesanan dari luar melonjak banyak ya. Yang tadinya tidak ada berpikir untuk saya jual. Tadinya saya ingin memiliki karena kunyit hitam ini adalah obat herbal yang paling mujarab, insya Allah. Kayak tumor, kanker, banyak penyakit-penyakit berat yang menggunakan obat herbal kunyit hitam. Tapi orang banyak yang tertarik, banyak yang nge-WA, minta yang beli gitu kan. Dari mulut ke mulut banyak juga sekarang yang pesen. Makanya saya sekarang udah mulai penyepritan secara banyak gitu kan, supaya yang pesan juga bisa terpenuhi. Alhamdulillah. Untuk omset mungkin ya Pak? Dari 1 juta dulu saya beli ya. Iya. 1 juta setengah kilo itu murah ya. Saya alhamdulillah. Kalau misalnya kita beli di luar itu kan 3 juta per kilo ya. Nah sekarang modal 1 juta ya alhamdulillah. Kalau kita berbicara ini 150.000 aja 2 pohon. Kalau di tempat saya ada yang harga 275.000.
ya tinggal kalikan aja nanti ya, tinggal kalikan aja. Yang penting secara ekonomi kita harus bertani apapun jenis pertaniannya. Yang penting kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di alam kita. Gitu. Insya Allah lah, yang penting kita kerja keras, bulat, tekun, insya Allah akan berhasil. Nah, sahabat pertanian, di samping tanaman kunyit hitam ini untuk diri kita sendiri, pengobatan seperti tadi dijelaskan Pak RW, dari ekonominya pun sangat menjanjikan mungkinnya Pak RW. Iya, alhamdulillah selama pandemi ini juga ini sangat membantu ya, sangat-sangat membantu untuk nambah-nambah uang kuliah anak, nambah-nambah masalah untuk dapur juga ya. Ya mungkin itu udah bimbingan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama corona ini semua kerjaan lagi susah ya. Dengan bertani alhamdulillah ada solusi yang memberikan solusi ya yang terbaik untuk saya dan keluarga. Itu juga berkat petunjuk Allah mungkin ya. Jadi kita mah cuman menjalankan. Ya alhamdulillah yang tadinya tidak kepikir punya tanaman ini sekarang ada di rumah saya gitu ya. Di sisi lain bisa menghijaukan lingkungan, secara ekonomi juga ya yang saya katakan bisa mengkuliahkan, bisa dapur tetap ngebul ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk di Kabupaten Tasikmalaya ini belum banyak ya Pak RW. Soalnya saya baru lihat di perkebunan Pak RW saja mungkin ini ya, kunyit hitam. Ya belum. Makanya saya juga ini dapat dari luar Jawa Barat. Luar Jawa Barat karena saya nyari-nyari Jawa Barat nggak ada yang punya gitu kan. Ada mungkin yang punya tapi saya nggak tahu gitu. Nah, untuk sahabat pertanian semuanya, barangkali Pak RW, barangkali ada yang membutuhkan ataupun yang berminat untuk bercocok tanam tanaman kunyit hitam ini, bagaimana Pak RW? Boleh nantilah menghubungi nomor WA saya. Bisa lah nantilah untuk konsul masalah perawatan, masalah cara tanam, masalah membuat POC, masalah ya kira-kira bukan menggurui tapi berbagi pengalaman apa yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya sudah saya lihatkan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari hasil berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman, tapi bukan maksud untuk menggurui karena saya juga masih tahap belajar. Sahabat pertanian, nanti saya cantumkan nomor WA Bapak RW di deskripsi ataupun di video ini. Nanti barangkali ada yang berminat bertanam, bercocok tanam tanaman kunyit hitam, bisa hubungi Bapak RW. Mungkin seperti itu ya Pak? Ya, betul. Mohon maaf Pak RW, sebelum ditutup videonya mungkin ada pesan-pesan untuk para pemuda tani. Pesan dari saya, bertani adalah satu pilihan. Maka kalau ingin sukses untuk bertani, harus melalui dulu perjuangan. Maju terus, pantang mundur, sukses untuk para pemuda tani. Ya sahabat pertanian, itulah tadi sedikit tutorial penyeplitan ataupun pemisahan batang kunyit hitam di perkebunan Bapak RW beralamat di Kampung Sukamulya, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Oke sahabat pertanian, segitu dulu mungkin video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.